Halo semuanya, nama saya Victor Putra Emmanuel. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penggunaan Kalimat Efektif dalam Pembuatan Karya Ilmiah. Menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembicara atau penulis dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca atau pendengar. Sedangkan menurut Sri Satria Catur Wisnu Sasangka, kalimat efektif merupakan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai yang diharapkan oleh si pembicara atau penulis dengan tujuan menyampaikan pesan secara lugas dan dapat dipahami oleh penerima pesan. Jika ditarik kesimpulan, kalimat efektif merupakan kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan dapat diterima secara sama dalam pemikiran pendengar atau pembaca, persis seperti yang dipikirkan oleh penulis atau pembicara. Syarat kalimat efektif. Yang pertama adalah logis. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, pada kalimat tersebut harus dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan aturan atau ejaan yang berlaku. Yang kedua, keparalelan. Keparalelan merupakan kalimat yang memiliki kesamaan bentuk. Misalkan pada bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk berikutnya juga harus menggunakan verba. Tegas dan hemat. Kalimat efektif menggunakan unsur-unsur yang ditonjolkan di awal kalimat sehingga terlihat tegas. Sedangkan syarat hemat, penggunaan kata-kata yang lebih ringkas tetapi tidak mengubah makna atau informasi yang disampaikan. Yang keempat ada padu. Kepaduan dalam kalimat berguna untuk membuat kalimat lebih sistematis dan tersusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kelima ada sejajar. Penggunaan kesejajaran dalam kalimat berfungsi untuk membuat kalimat terlihat rapih dan maknanya sama. Struktur kalimat. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata frasa, benda, klausa, atau frasa verba. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu tindakan atau perbuatan subjek. Predikat juga dapat diisi oleh sifat, ciri, atau jati diri suatu subjek, termasuk juga jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Yang ketiga ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klausa. Objek berada di belakang predikat. Objek juga dapat berubah menjadi subjek. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat juga. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat, sama seperti objek. Namun, pelengkap tidak dapat berubah menjadi subjek seperti objek. Yang kelima ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menjelaskan struktur bagian kalimat yang lainnya. Keterangan memiliki posisi yang bebas karena keterangan diisi oleh frasa nomina, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Contoh-contoh struktur kalimat dapat dilihat pada layar presentasi yang bercetak miring. Karya ilmiah. Menurut Eko Susilo, karya ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, penelitian, pemantauan dalam bidang tertentu. Menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan fakta atau observasi, eksperimen, dan kajian pustaka.
dapat disimpulkan karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dan metode penulisan karya ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya ilmiah memiliki beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama, tahap perancangan atau perencanaan. Kedua, tahap pencarian informasi. Ketiga, tahap menulis draft. Keempat, tahap pelaksanaan draft. Kelima, tahap revisi. Keenam, tahap penyuntingan. Ketujuh, tahap publikasi. Dan kedelapan, yang terakhir, tahap evaluasi. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah makalah. Makalah biasanya menjadi tugas utama atau mingguan bagi mahasiswa dalam masa perkuliahan. Penelitian makalah biasanya berkaitan dengan masalah-masalah ilmiah yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah kertas kerja. Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan data lapangan yang bersifat objektif empiris. Cocok untuk penelitian ilmiah bidang akuntansi manajemen atau teori akuntansi. Kertas kerja dapat membantu dan memfasilitasi pelaporan keuangan. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan persyaratan bagi institusi untuk memberikan gelar sarjana kepada mahasiswa S1. Penelitian skripsi adalah penelitian skala kecil tetapi juga mendalam. Skripsi disusun dalam bentuk laporan. Yang keempat ada tesis. Tesis merupakan syarat utama bagi mahasiswa magister atau S2 untuk memperoleh gelar dengan menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis. Penelitian dilakukan dalam konteks studi magister yang lebih mendalam daripada skripsi. Tesis diharapkan memperoleh hasil dari apa yang sedang dipelajari dan menjawab pertanyaan dari masalah yang sedang dikaji. Yang kelima adalah disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah program doktor pada tingkat tertinggi universitas. Disertasi menyajikan proposisi, yaitu penulis membuktikan atau mengemukakan teori baru yang diuji hipotesis berdasarkan data tentang teori tersebut sebelumnya. Demikian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk lebih lengkap dapat dibaca melalui makalah yang ada di link di deskripsi.